Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sidang jemaat GKRI Mangga Besar yang Tuhan kasihi. Saat ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah perayaan Paskah GKRI Mangga Besar. Haleluya. Kita boleh bersama-sama boleh mengikuti ibadah ini. Walaupun kita tidak bertatap muka, kita masing-masing mungkin ada di rumah masing-masing, tapi kita tetap satu di dalam Tuhan, kita satu dalam roh Tuhan. Amin. Haleluya, mari kita boleh siapkan hati kita. Kiranya kita berdoa agar ibadah Paskah ini boleh menjadi penguatan bagi kita semua, penghiburan bagi kita semua. Dimanapun kita berada, kita merasakan hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita masing-masing. Kita mau masuk ke dalam saat teduh. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangun berdiri bersama-sama. Kita mau hormati Tuhan. Kita katakan hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat Marilah kita mentahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan Allah, pencipta alam semesta, yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, termasuk kita sekalian, pribadi yang baik dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan kasih-Nya di sepanjang ibadah ini khususnya, dari awal hingga selesai, dalam nama Allah Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita bersama-sama mau angkat pujian bagi Tuhan. Hari ini kita mau agungkan, tinggikan Tuhan kita. Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan sudah menang atas dosa kita. Dari surga Dia datang ke dunia untuk menebus kita, menyelamatkan kita. Dialah Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan mulia. Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia Agung Raja
jadi raja. Mari sidang jemaat yang terkasih, dimanapun kau berada, katakan mulia. Mari angkat pujian kita kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji, hormat, dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Mari sama-sama katakan dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, yang bertahta, Kaulah yang berkuasa Tuhan, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari kita semua angkat suara, kita tinggikan Tuhan, katakan dimuliakan, dimuliakan. Haleluya, haleluya, ditinggikan Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Engkau Allah yang ajaib Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan Yesus. Tuhan yang boleh memampukan kami Tuhan melalui hari-hari ini. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa.
Bapa, kami tidak mau terpuruk. Kami tidak mau takut. Kami tidak mau cemas. Kami mau pandang Tuhan. Memang Tuhan, pandemi corona ini Tuhan, COVID-19 ini membuat segala aspek kehidupan manusia jadi terganggu, terhambat. Tapi di saat yang sama kami bisa melihat betapa rentannya manusia, apakah yang bisa disombongkan oleh manusia. Dan kembali kami diingatkan bagaimana kami harus reuni dengan keluarga. Bagaimana kami boleh mencintai keluarga kami, rumah kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Dan bagaimana kami boleh menghargai kesehatan yang Tuhan berikan. Nafas hidup yang Tuhan berikan. Tuhan, kami percaya pada Tuhan. Kami tidak perlu khawatir. Kami tidak perlu takut. Karena kami punya Tuhan yang hidup. Dan kami, Tuhan Yesus, tetap harus menjaga diri kami. Tuhan berikan kami akal budi kepintaran. Tuhan berkata, cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Dan Tuhan kasih kami hikmat. Dan kami mau Tuhan memenuhi apa yang sudah diatur oleh pemerintah kami. Kami akan tetap di rumah. Kami akan tetap memelihara hati kami. Kami mau Tuhan Yesus terus berharap pada Tuhan. Kami tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan, tolong kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Yang sakit saat ini, mari Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan. Saat ini yang berbeban berat karena mungkin terancam PHK atau sudah dirumahkan, Tuhan Yesus yang memelihara kami. Tuhan Yesus yang akan boleh mencukupkan kami. Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Apapun yang menjadi masalah kami saat ini, kami mau tinggalkan itu dulu. Kami mau fokus kepada Tuhan Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ibadah kami, ibadah perayaan Paskah kami. Melihat, mengenang akan kemenangan Tuhan Yesus. Yesus telah bangkit dari maut. Terima kasih Tuhan. Sediakan keselamatan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Dimanapun kami berada saat ini, kami akan dijangkau oleh Tuhan. Kami akan dilawat oleh Tuhan. Roh Kudus, pimpinlah ibadah online ini Bapa. Sucikan dan kuduskan. Tuhan, layakan kami semua yang melayani. Tuhan, layakan kami semua yang beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk hamba-Mu. Nanti Pendeta Poltak akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba Tuhan dengan urapan daripada Allah yang Maha Tinggi. Menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau serahkan terus ibadah kami ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kadang-kadang kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak akan tahu apa yang terjadi 1 jam lagi. Apakah kita sakit atau tidak ada yang tahu. Dan kalau kita lagi sakit saat ini, ingat, Tuhan Yesus adalah penyembuh kita. Hati yang gembira adalah obat. Mari kita mau naikkan pujian anak Allah Yesus namanya. Hidupku berarti karena Yesus hidup, Yesus bangkit. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Wow. Mari sama-sama kata, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Imani setiap pujian ini. Amin. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Amin. Sebab Yesus hidup, ada hari esok,
sebab Yesus hidup. Mari katakan dengan imanmu. Haleluya. Amin. Karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Wanita saja naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan anak Allah, Yesus namanya. Amin. Yang Maria pria kita bertepuk tangan. Dimanapun kita berada, mari bertepuk tangan, jangan malu. Mari kita memuji nama Tuhan. Amin. Mari kaum pria naikkan pujian ini. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan. Wanita tepuk tangan. Ya, haleluya. Bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan apa? Yesus sama-sama. Haleluya. Sebab Yesus hidup, ada hari. Mari katakan setiap pujian ini dengan imanmu. Haleluya. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Hidup jadi berarti karena Yesus hidup. Amin. Haleluya. Mari kita tetap memuji Tuhan. Kita percaya, kita tahu Dia penebus kita. Oh, haleluya. Mari sama-sama katakan. Oh, ku tahu Dia penebusku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Amin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin. Katakan dengan imanmu. Ku yakin. Haleluya. Ku angkat banjir, yang telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hidup lama. Dia penebusku, Dia hidup lama. Ayo semua tepuk tangan sama-sama, yo. Come on. Ya. Ku tahu Dia penebusku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin. Oh, come on. Ku yakin. Amin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakit. Katakan, ku yakin. Amin. Ku yakin. Mari angkat panci kita, katakan. Ku angkat panci, oh, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Haleluya. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia bebaskanku, ku kan bangkit, ku kan menari menyambut Rajamu datang. Dia penebusku, haleluya. Dia hidup. Yes. Dia penebusku. Katakan, Dia hidup. Oh. Yeah. Dia penebusku,
Mari sama-sama kita akan berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Yeay. Dia penebus kita. Haleluya, haleluya. Wow. Tuhan Yesus baik, amin. Dia penebus kita. Tidak memandang siapapun kita, latar belakang kita. Dia terbuka buat kita semua. Saat ini Tuhan, kami mau bawa pujian kami. Khusus Tuhan, kami mau dedikasikan untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan untuk bangsa kami. Inilah doa kami Tuhan untuk bangsa-bangsa di seluruh dunia Tuhan. Memang COVID-19 Tuhan tidak memandang bulu, tidak memandang agama, tidak memandang bangsa, tidak memandang status ekonomi Tuhan. Tapi Tuhan kami Yesus Kristus jauh lebih besar dan berkuasa daripada COVID-19 atau apapun masalah yang timbul karena ini. Inilah doa kami untuk bangsa kami Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami, agar nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Mari kita bangun berdiri bersama-sama, mari katakan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti
Bapa Surgawi, kami pun akan merenungkan firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab. Biarlah firman yang akan kami renungkan ini dapat kami mengerti, supaya lebih mudah kami terapkan dalam hidup kami sehari-harinya. Juga dapat kami beritakan ulang dengan tepat kepada sesama kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami bersedia untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kawan-kawan semua. Shalom Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Hari ini hari yang spesial, hari pengenangan secara khusus atas kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian, dari penyalipan, yang setelah itu beliau dikuburkan. Dan dalam ibadah ini saya akan berkhotbah didasarkan pada surat Roma pasal 10 ayat 9 sampai 13. Saya akan berkhotbah dengan judul Salvation for all people. Keselamatan bagi semua orang. Didasarkan pada surat Roma pasal 10 ayat 9 sampai 13. Dengan judul Salvation for all people. Keselamatan bagi semua orang. Demikian bunyinya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, Allah, tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Saudara, kita bersyukur selalu ya, Tuhan banyak firman untuk kita renungkan. Tinggallah kita bersedia atau tidak merenungkannya, termasuk dalam ibadah hari ini. Nats ini adalah sebagian tulisan Rasul Paulus kepada warga gereja di Roma. Roma adalah kota yang sangat besar, bahkan boleh disebut terbesar pada zamannya. Maklum dia adalah ibu kota kekaisaran Romawi yang hebat itu. Segala suku bangsa di seluruh dunia berkumpul di sana. Dan sebagian mereka menjadi percaya pada Tuhan, lalu menjadi warga gereja. Jadi boleh disebut gereja di Roma adalah contoh gereja yang universal. Dalam artian gereja di Roma adalah, dengan demikian gereja di Roma adalah satu gereja yang sangat luas cakupannya. Maklum tadi segala suku bangsa, perwakilan dari seluruh muka bumi ada di sana. Maka Rasul Paulus menggunakan kesempatan yang baik untuk berbicara pada mereka juga secara luas. Rasul Paulus banyak sekali membahas soal keselamatan dalam surat Roma ini untuk dipahami oleh warga gereja di sana. Paulus berkata pada intinya orang itu selamat karena mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan pengakuan akan ketuhanan Yesus Kristus ini secara lebih khusus dia fokuskan lagi kepada kematiannya dan kebangkitannya. Maka disebut di sini apabila kamu siapapun, dimanapun, bangsa manapun, suku apapun, usia berapapun, gender apapun, jika kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, disertai dengan keyakinan dalam hatimu sungguh-sungguh kau tidak ragu. Secara pribadi kamu mengatakan pernyataan imanmu bahwa Yesus pernah mati untuk menebus dosa-dosa.
lalu dia bangkit dari kematian itu menunjukkan kekekalan dan kehidupannya yang ilahi, maka kamu akan diselamatkan. Paulus di sini tidak memisahkan antara pengakuan mulut dengan suasana hati si orang yang mengaku. Harus menjadi satu paket. Demikianlah menjadi keyakinan yang sifatnya sangat esensial. Tidak lagi ada yang memaksa. Tapi itu memang secara sukarela. Paulus berkata, memang kitab suci berkata demikian. Siapa yang percaya tidak akan dipermalukan. Tidak akan tidak diselamatkan. Karena Allah ini adalah Allah bagi semua orang. Tidak peduli di sini disebut Yahudi kah atau non-Yahudi kah. Dia adalah Tuhan bagi semua orang. Dan Tuhan menyediakan keselamatan bagi semua orang. Terlebih bagi mereka yang percaya kepadanya. Jadi yang mau ditekankan di sini kawan-kawan adalah bahwa Tuhan itu mengasihi semua orang, peduli dengan semua orang, mau supaya semua orang hidup kekal, tidak binasa karena dosanya. Tuhan menyediakan keselamatan bagi semua orang siapapun dia. Berbicara mengenai keselamatan bagi semua orang selalu relevan sekaligus penting bagi kita. Kita hidup di zaman ini. Banyak suku bangsa, negara-negara. Kalau menurut laporan dari PBB ada 204 yang saya baca terakhir. Kalau saya salah mohon maaf. Ada 204 bangsa. Ada 204 maksud saya negara. Ada 204 negara. Wow, banyak sekali. Sementara sebenarnya satu negara bisa terdiri dari beragam suku bangsa. Lalu Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 28 ayat 19, jadikan segala bangsa menjadi muridku. Pan, tata, etne, pan, melintas. Universal, tidak lagi dibatasi oleh sekat ruang, jarak benua, pan. Maka ada istilah pandemi. Artinya, sudah menjadi masalah secara kesehatan bagi semua. Pan melintas. Pan tata etne. Segala suku bangsa, kaum dan bahasa. Tuhan Yesus menyediakan keselamatan bagi semua orang. Tapi sayangnya, unfortunately, sangat disayangkan hingga hari ini masih sangat sedikit dari segala suku bangsa dan bahasa di seluruh dunia ini yang percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus menyediakan keselamatan bagi semua. Disinilah perlukan satu usaha penyiaran terus-menerus, pemberitaan yang tiada henti. Sampai berita ini masuk bukan lewat apa-apa tetapi masuk bukan kemana-mana tetapi masuk ke dalam hati. Pikiran setiap orang sehingga nanti muncullah pengakuan iman yang sejati, pengakuan secara tekstual Yesus Kristus ada Tuhan Juru Selamat yang telah mati dan bangkit menebus dosa, tapi kembali tadi dari hati, tidak ragu sehingga dia tidak meragukan. So, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan menerima keselamatan. Tuhan Yesus memberikan keselamatan pada semua orang. Salvation for all people. Salvation for all people. Tuhan menyediakan keselamatan bagi semua orang. Mengapa Tuhan menyediakan keselamatan bagi semua orang? Ini yang menjadi pertanyaan untuk kita cari jawabnya di sepanjang Alkitab. Tuhan menyediakan keselamatan bagi semua orang. Mengapa? Mengapa Tuhan menyediakan keselamatan bagi semua orang? Kalau kita membaca Alkitab lebih lanjut, Bapak Ibu, saudara-saudara, kawan-kawanku, sesungguhnya banyak benar yang dapat kita catat. 3 di antaranya yang menurut saya sangat esensial adalah yang pertama, hal ini menunjukkan pengetahuan, saya ulangi, hal ini untuk menunjukkan pengetahuan Tuhan yang tidak terbatas. Sebagaimana dapat kita baca contohnya dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat 13 sampai 15. Yang kedua, hal ini untuk menunjukkan pengampunan Tuhan yang tidak terbatas. Sebagaimana dapat kita baca contohnya dalam surat 2 Petrus pasal 3 ayat 9.
Dan yang ketiga, hal ini untuk menunjukkan penebusan Tuhan yang tidak terbatas. Sebagaimana dapat kita baca contohnya di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Dengan demikian saya harap kawan-kawan dapat memahami tujuan saya berkhotbah kali ini adalah supaya kita mengerti paling tidak 3 alasan sekaligus tujuan mengapa Tuhan menyediakan keselamatan bagi semua orang. Tuhan menyediakan keselamatan bagi semua orang, bukan hanya sebagian orang, bukan hanya satu bangsa, bukan hanya satu kelompok, bukan hanya satu wilayah. Pan, tata, etne, all nations, all people, wherever they are, whatever they do. Siapapun. Mengapa? Yang pertama, saudara-saudara, hal ini untuk menunjukkan pengetahuan Tuhan yang tidak terbatas. Apa maksudnya? Pengetahuan Tuhan yang tidak terbatas. Saya lebih menyoroti soal pengetahuan Tuhan yang tidak terbatas berkaitan dengan tindak tanduk manusia. Kehidupan semua orang, lifestyle. Bagaimana cara mereka hidup dan menjalani kehidupan. Sehari-hari apa yang mereka lakukan. Meskipun Tuhan ada di sorga. Tapi dia mengawasi betul apa yang terjadi di muka bumi sehubungan dengan manusia punya kegiatan. Saya bacakan tadi, saya sebut Mazmur 33 ayat 13 sampai 15 sebagai contoh. Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua orang. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian. Yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Saudara dengarkan khotbah ini baik-baik. Masih dengar? Jangan sia-siakan. Dalam nats ini jelas disebutkan. Tuhan memang ada di sorga, kawan. Tapi dia melihat sampai ke kedalaman hati setiap manusia di muka bumi. Isi hatinya saja Tuhan tahu. Apalagi gerak-gerik tubuhnya yang nyata-nyata dia dapat tampilkan di luar. Yang coba disembunyikan saja dia paham. Tuhan memang maha tahu. Khusus soal manusia. Karena Tuhanlah yang menjadikannya, membentuk. Bara, Elohim. Allah membentuk, membuat, bahkan sebenarnya mendesain. Manusia itu ciptaan Tuhan, kawan-kawan. Memang lahir dari rahim ibu, dibentuk di dalam kandungannya. Tapi Tuhan yang menenun. Mazmur 139 ayat 13, 14, 15, 16. Dari debu tanah Tuhan membentuk tubuh mereka lengkap utuh dari kepala sampai kaki. Semua organ tanpa kecuali. Kejadian 2 ayat 7. Tuhan Allah pula yang memberikan nafas hidup ke dalam hidung manusia itu sehingga mereka menjadi hidup. Ini yang membedakan secara khusus manusia dari hewan binatang. Hewan binatang hanya diciptakan dengan firman yang berkuasa. Jadilah kun fayakun. Jadilah kun fayakun. Jadi. Tapi manusia dibentuk secara sengaja. Begitu apik. Didesain, dibentuk. Maka semua jiwa Tuhan yang punya Yesaya, saya ulangi. Semua jiwa Tuhan yang punya Yehezkiel 18 ayat 4. Yehezkiel 18 ayat 4. Sungguh semua jiwa aku yang punya. Maka Tuhan mengamat-amati. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dalam pandangannya selalu ada. Hei Adam,
Meskipun di kau sepertinya sudah ada tamanmu sendiri, duniamu sendiri, wilayahmu sendiri, kekuasaanmu sendiri, pekerjaanmu sendiri, bisnismu sendiri di Taman Eden. Tuhan bukan tamu di Taman Eden, dia pemilik loh. Dengar baik-baik khotbah ini, jangan pikirin yang lain dulu. Jangan sia-siakan. Tuhanlah tuan rumah di Taman Eden. Adam justru ditempatkan di situ jadi manajer. Just a manager. Not a owner. Remember. Maka apa yang dilakukan oleh Adam, Tuhan tahu. Sampai suatu ketika dia makan. Terjadi goncangan secara spiritual. Pahit hidupnya. Lalu Tuhan berkata apa? Apakah kau makan buah itu? Jangan berpikir Tuhan bertanya demikian karena dia belum tahu atau mau diberitahu. Bukan. Justru Tuhan datang menghampiri Adam di taman itu adalah dalam rangka itu. Karena dia sudah tahu setiap yang terjadi di muka bumi ini itu goncangannya sampai ke sorga. Saudara tolong lihat saya. Please. Lihat. Semua apapun aktivitas dunia ini oleh manusia, termasuk sebenarnya alam kalau kita mau perluas, itu semua ada alarmnya di sorga, ada sinyal. Dengar baik-baik. Jangan berpikir bahwa bumi ini tuh terlepas dari sorga. Enggak. Keliru berarti Anda pahami. Apapun yang terjadi di dunia ini itu ada sinyalnya di sorga. Kebakaran nih, semisal maaf cakap, sorga kelihatan, bahkan gambarnya. Langsung otomatis, semua ini ada jaringannya. Begitu orang berbuat dosa, langsung tercatat dulu di sorga. Bahkan lihat, dengar baik-baik, ini agak teologis. Bahkan dosa atau tidak dosa, sorga yang tentukan. Dalam pengertian penilaian. Maka gambar yang asli itu sebenarnya di sorga. Yang orisinil. Yang apa adanya. So virgin. Tidak ada yang dapat menyentuh itu. Suara yang asli terekam di sorga. Gambar yang asli ada di sorga. Apapun. Tidak mempan sorga itu dengan editing. Tidak ada editor di sorga. Tidak ada kompilasi, kompilator. Tidak ada Photoshop, tidak perlu. Di sorga maka tidak perlu bukti tambahan, tidak perlu jaksa, pembela, penuntut, pengacara, pembela, advokat, tidak perlu. Semua ada gambarnya kawan. Mata Tuhan tertuju ke dalam dunia ini. Maka dia amati Adam, Hawa, turunannya Kain, Kabel. Kain! Mungkin kau pikir ayah ibumu tidak tahu apa yang kau perlukan. Tapi Tuhan tahu. Tuhan Maha tahu kawan. Maka makin besar manusia. Mereka membangun kota-kota. Mereka membangun menara-menara. Mereka berpikir apa? Tidak ada lagi kaitan kita dengan sorga. Keliru kau. Lihatlah kisah Nuh. Habis. Hati-hati. Lihatlah menara Babel. Habis. Maka Tuhan tuh tahu semua. Dia yang menjadikan. Dia yang menemani, mengamat-amati. Semua yang tersembunyi dalam hati manusia. Saudara, untuk mengetahui Tuhan, mengenal Tuhan, kita butuh pengetahuan. Tapi untuk mengenal kita, Tuhan tidak butuh pengetahuan. Dia sudah tahu. Yohanes 2 ayat 24-25. Lompat ayat 25 saja. Yohanes 2 ayat 24-25. Lompat ayat 25 saja.
Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepada Tuhan tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Come on, listen. Yohanes 2 ayat 25. Maka Paulus berkata pada dalam hal lain, semisal orang punya Taurat tertulis seperti orang Yahudi kuno maupun orang-orang yang tidak punya Taurat tertulis seperti orang-orang non-Yahudi. Roma 2 ayat 12 sampai 16, semua akan diketahui Tuhan dan akan terbongkar. Yohanes 2 ayat 15, 16. Saya ulangi, Roma 2 ayat 15, 16. Roma 2 ayat 15, 16. Apa kata Rasul Paulus di sini? Ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Come on, my friends. Listen. Give attention. Please, I beg you. Today is the day for salvation, for your salvation. Keselamatan itu terbuka bagimu, terbuka bagi semua orang, tidak peduli dia suku bangsa mana, di mana, usia apa, status sosial bagaimana. Roma 14 ayat 12, Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kau gak usah katakan orang lain punya urusan. Gak usah. Urus dirimu sendiri. Ngapain kau lihat-lihat orang lain tapi lupa berkaca atas dirimu? Come on. Kristus adalah Raja bagi semua. 2 Korintus 5 ayat 10. Setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri. Kita semua akan menghadap tata pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. 2 Korintus 5 ayat 10. Tuhan tahu semua orang. Semua orang sudah jatuh dalam dosa. Dari mana disebut alasan apa sehingga semua orang disebut telah jatuh dalam dosa? Karena telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23 ayat masyhur sekali. Sebab semua orang telah berbuat dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tolong baca ayat ini secara tepat. Misalnya jangan bolak-balik dulu kata-katanya. Baca berurutan dari awal sampai selesai kata demi kata. Ayat ini berkata bahwa kemuliaan Allah hilang dari manusia karena mereka jatuh dalam dosa. Hilangnya kemuliaan Allah dalam diri manusia itu adalah akibat dari keberdosaan. Dia berbuat dosa dulu baru hilang kemuliaan Allah. Semua orang berdosa, mengapa? Teks ini ada alasannya disebut berbuat dosa. Dosa itu apa? 1 Yohanes 3 ayat 4 ini adalah contoh teks yang paling mudah untuk kita ingat soal penjabaran arti dosa secara umum. 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Di dunia ini ada banyak hukum manusia, hukum alam. Kalau saya langgar hukum manusia belum tentu saya berdosa. Kalau saya langgar hukum alam belum tentu saya berdosa. Tapi kalau saya langgar hukum Allah pasti saya berdosa. Kalau saya langgar hukum alam, saya tidak berhadapan dengan manusia dan Allah, tapi berhadapan dengan alam.
Kalau saya melanggar hukum manusia, saya tidak akan berhadapan dengan alam dan Allah, tapi akan berhadapan dengan manusia. Dan kalau saya langgar hukum Allah, saya tidak berhadapan dengan alam dan manusia, tapi berhadapan dengan Allah. Persoalannya kawan-kawan, dengar baik-baik. Persoalannya adalah kita berhadapan dengan Allah dalam hal keberdosaan ini tidak selama hidup di bumi, melainkan setelah keluar dari bumi. Tidak selama hidup di bumi, tapi setelah meninggalkan bumi. Disinilah jeratnya kalau kita tidak hati-hati. Itu sebabnya orang suka berkata, enggak, no problem, enggak ada apa-apa. Aku memang telah melakukan kejahatan, tapi ya biasa aja lah, enggak ada masalah kok. Yang lain juga lakukan. Aku tetap bisa makan, bisa minum, berkeluarga, kawin mengawin, punya keturunan, punya rumah besar, uang banyak, jabatan tinggi. Kawan. Bukan sekarang kau harus bertanggung jawabkan. Nanti. Cukuplah kira-kira soal itu mengenai hal ini. Mengapa Tuhan menyediakan keselamatan bagi semua orang, bukan hanya bagi sebagian orang. Bukan hanya pada zaman tertentu, wilayah tertentu saja. Karena Tuhan memiliki pengetahuan atas semua orang. Berkaitan dengan keberdosaan mereka. Tidak seorang pun yang benar dalam pengertian bukan serba jahat memang. Bukan juga total depravity. Masih ada unsur yang baik, tetapi ini orang seperti sudah sakit parah. Sudah tahu orang sakit butuh obat, butuh dokter, butuh perawatan, bahkan butuh, kadang butuh implantasi tertentu, tergantung tingkat kesakitannya. Flu biasa, flu berat, flu karena virus yang mematikan, beda loh. Saya bukan dokter memang. Logika umum. Tingkat pemberdosaan manusia beda-beda, tapi semua berdosa. Masalahnya kawan, untuk masuk surga harus kudus 100%, bersih total. Sehingga dosamu sedikit atau dosamu banyak, selama kau berdosa, kau tidak boleh masuk. Itu masalah kita. Wah kalau begitu aku biar aja dosanya banyak dulu baru aku datang pada Tuhan. Kawan, semakin kau banyak berdosa, semakin kau jauh dari Tuhan, semakin kau susah ikut Tuhan. Jangan. Semakin susah kau disembuhkan. Bukan kemampuan Tuhan semakin sulit untuk menyembuhkanmu. Tapi kemauanmu untuk disembuhkan makin lama makin berkurang. Jangan bawa diri dalam pencobaan. Jangan bodoh. Dosa besar, dosa kecil sama-sama dosa. Dengar baik-baik. Bisa diulangi? Dosa besar, dosa kecil, sama-sama dosa. Dosa kecil aja dosa, apalagi dosa besar. Mengapa Tuhan, saudara-saudara, menyediakan keselamatan bagi semua orang? Yang kedua, hal ini untuk menunjukkan pengampunan Tuhan yang tidak terbatas. Wow, indah sekali. Kasih Tuhan itu bagi semua orang. Beda dengan kita. Bedanya apa? Lihat saya. Saya hanya mampu mengasihi orang yang dekat dengan saya, bahkan yang terdekat. Sesuai dengan alasan historis, emosionalnya. Contoh, ayah atau ibu terhadap anaknya. Itu kasih itu. Tidak putus tuh. Karena ada historinya, sejarahnya. Tapi dengan tetangga ya beda lah.
Itu yang membuat kita ini terbatas kasihnya kepada semua orang terbatas. Relasi kita apa dulu? Tetapi Tuhan tidak terbatas relasinya dengan semua orang. Alasannya meskipun ini seperti mengulang, cenderung membosankan, tapi ini alasan yang benar. Apa itu? Sebab semua orang dijadikannya, sebab semua orang adalah umatnya, sebab semua orang adalah anak-anaknya. Itu sebabnya ada satu perdebatan teologis di zaman Rasul Petrus. Dalam surat 2 Petrus pasal 3 ayat 1, 2, 3, 4. Mulailah dipertanyakan janji-janji kedatangan Tuhan kedua kali secara eskatologis. Benarkah sih Tuhan itu akan datang mengakhiri bumi ini? Sebab dari dulu sama saja. Dari sejak dunia diciptakan kok sama saja seperti itu terus. Bohong kali ini akan kedatangan Tuhan kedua kali ini. Tidak ada ini eskatologi. Tidak ada ini akhir zaman. Tidak ada ini. Rasul Petrus dipakai Tuhan mengajar pada mereka alasannya. Mengapa Tuhan kok terkesan lama dan menunda-nunda kedatangannya. Salah satu alasan dalam ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa melainkan supaya semua orang berbalik, bertobat dan diselamatkan. Wow. Coba lihat saya, lihat sebentar. Kawan-kawan, lihat. Tuhan sepertinya mengulur-ulur waktu kedatangan yang kedua kali mengakhiri zaman. Ternyata di satu sisi menurut teks ini adalah itu kesempatan supaya makin banyak orang selama penantian ini dilayani, diberitakan Injil padanya, diajak percaya. Sehingga mereka menjadi umat Tuhan di akhir zaman atau di zaman akhir penghujung ini. Dengan demikian seorang penginjil akan berkata apa? Dengar baik-baik, lihat. Tuhan jangan datang dulu lah. Selamatkan dulu orang ini. Inilah doa syafaat kawanku. Doa seperti doa Adam. Saya ulangi. Doa seperti doa Abraham. Tuhan, jangan turunkan dulu belerang dari sorga. Menghajar kota-kota ini. Selamatkan dulu orang ini Tuhan. Please. Have mercy on them. Tolong Tuhan mereka. Selamatkan. Jiwa penginjil begitu. Jangan marah Nata, cepat datang Tuhan sekarang. Gue udah sebel, udah capek. Jangan. An evangelist tidak seperti itu. Seorang penginjil, pemberita Injil tidak putus asa begitu. Dia akan bernegosiasi dengan Tuhan. I beg you Lord, please. Overtime, Lord. Masih banyak orang yang belum percaya Tuhan. Kakekku, nenekku, omku, tanteku, pamanku, saudara-saudaraku, kakak adikku, ipar-iparku, ponakan-ponakanku, jangan-jangan juga suamiku, istriku, anak-anakku, orang tuaku. Saudara dengerin gak nih khotbah? Dengerin saudara. Kalau tidak saudara sayang sekali. Tuhan itu mengasihi semua orang. Pengampunan dia berikan secara luas. Maka Tuhan menyediakan keselamatan bagi semua orang karena Tuhan mengasihi semua orang. Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Meskipun ayat-ayat semacam ini adalah bagai ayat hafalan yang pendeta kok gak ada ayat lain apa? Sorry kawan, saya memang mau baca ayat ini juga hari ini. Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Ini indah sekali. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya.
Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Makanya saya katakan tadi, semua itu adalah anak-anak Allah. Karena semua itu dijadikannya. Orang itu bukan yang kita jadikan saja hanya karena lahir lewat keluarga kita bilang anak, apalagi nyata-nyata Tuhan yang jadiin. Ya itu anak beneran. Kita ini saudara tahu enggak? Jadi kita ini semua anak kandungnya Tuhan loh. The true Father is Heavenly Father. Dengar baik-baik. Maka saya tidak hendak meremehkan ataupun tidak menyatakan ketidakempatian. Tapi kalau semisal Anda maaf cakap tidak punya ibu, tidak punya ayah dalam pengertian Anda yatim piatu bahkan sejak lahir tidak kenal mereka. Kawan, Anda punya ayah, ibu, surgawi, Tuhan Allah sendiri. Jangan kecewa. Maka penghormatan kita kepada ayah ibu di dunia ini kan adalah seiring dengan penghormatan kita kepada Tuhan. Tuhan yang menyuruh kita menghormati ayah ibu kita. Karena ayah ibu inilah orang tua sekunder. Maaf ya kalau saya katakan demikian. Ayah ibu kita yang melahirkan dan dari keluarga kita itulah yang menjadi ayah ibu kedua dalam tanda petik yang Tuhan suruh merawat kita di bumi ini. Tapi kita milik Tuhan. Maka jangan lebih menghormati ayahmu, ibumu daripada Tuhanmu. Jangan lebih mengasihi anakmu laki-laki, anakmu perempuan lebih daripada mengasihi Tuhanmu. Matius 10 ayat 37. Sampai di sini apakah Anda masih mendengar khotbah ini kawanku? Perlu break dulu? Katanya, kalau kita ini pakai online mesti break pendeta, nggak capek kita dengerin lama-lama. Cuma tergantung niatmu. Tapi kok aplikasi itu per 30 menit putus pendeta? Itu karena mereka butuh power jasmania, kita butuh power rohania. Untuk dengerin ini saudara butuh tekad, bukan butuh yang lain. Yang setuju katakan amin dulu. Saya tidak memaksa Anda mendengar khotbah ini. Tapi janji baik-baik. Kalau Anda dengar pasti Anda diberkati. Siapapun yang memberitakan firman memang demikian. Sebodoh amat dengan pengkhotbah, yang penting khotbahnya. Tidak peduli dengan siapa yang mengatakan, yang penting apa katanya. Selama itu adalah firman dari Alkitab, itu adalah makanan rohani bagi kita. Tuhan mengasihi semua orang kawanku, maka dia menyediakan keselamatan bagi semua orang. Termasuk tuh orang walaupun dia di mata masyarakat umum sudah jahat betul. Dalam Yeskiel pasal 18 ayat 23 ini ayat kesukaan saya dalam pelayanan. Yeskiel 18 ayat 23, apakah Tuhan berkenan kepada kematian orang fasik? Tidak. Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Tetapi kepada pertobatannya supaya hidup. Ada di antara Anda punya suami, punya istri, punya anak, punya orang tua, kakak, adik, ipar, soso, cihu, om, tante, tuan, nyonya, pegawai, pemimpin, tetangga, kiri, kanan, depan, belakang. Sefasik apapun mereka di mata Anda, termasuk sefasik apapun di mata Tuhan, Tuhan mengasihi. Katakanlah orang di penjara di dunia secara hukum sosial. Mereka masukin ke mana tuh? Jail, prison, rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, apapun namanya. Orang ditahan karena dianggap melanggar aturan hukum. Tidak peduli. Tuhan juga mengasihi mereka.
Sebab ini ukurannya adalah melanggar hukum Allah. Coba. Saya tidak hendak membagi serta-merta secara keliru. Siapa yang berdosa, siapa yang tidak berdosa. Tapi saya mau ingatkan begini. Jangan-jangan orang yang di penjara itulah yang masuk surga. Sementara orang yang tidak di penjara happy-happy merasa tidak bersalah. Tidak dihukum atas kejahatannya. Bahkan jangan-jangan mereka yang masukin orang benar ke penjara. Mati kau masuk neraka, tobat kau. Nangkap gak saudara? Happy-happy enggak ada masalah. Kita yang bikin aturan, kita yang bikin hukum. Jangan mentang-mentang. Di atas langit masih ada langit. Tuhan di atas segalanya kawanku, jangan takabur. Coba. Saya mau bahas sedikit lagi soal tadi itu penjabaran dari Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa sih dosa-dosanya? Dalam surat Roma sebenarnya Rasul Paulus memberikan contoh-contoh. Dosa penyembahan berhala, banyak benar tuh dari pasal 1. Surat Roma. Yang bukan Tuhan disembah jadi Tuhan. Sementara Tuhan dianggap bukan Tuhan. Dosa apa lagi? Dosa kepada sesama jauh lebih variatif. Mencuri, membunuh, berzinah, merusak, mengambil yang bukan miliknya, menghina, mengata-ngatai. Bohong aja dosa. Saudara, bohong aja dosa, bohong aja dosa. Bohong aja dosa. Padahal motif orang bohong banyak loh. Termasuk secara etika. Dalam penelitian etika. Ada namanya ya, ini saya mohon harap dimaklumi kalau saya pakai istilah etika sedikit. Evil necessity atau necessary of evil. Jahat pendeta tapi apa boleh buat katanya. Habis kalau kita nggak bohong kita ntar digebuk. Kalau kita nggak bohong ntar kita nggak dapat. Kalau kita nggak bohong nih orang nanti dimatiin. Ya udahlah. Itu kan karena keterbatasan pengetahuan dan kekuatan iman kita. Sehingga kita berkata bahwa kalau aku nggak bohong aku nggak dapat. Kalau aku nggak bohong orang ini nanti nggak aman. Kan itu sebenarnya keterbatasan kita tau. Kalau saja kita berpikir seperti Tuhan berpikir. Keluasannya, kedalamannya, keyakinannya, kasihnya nggak bakal. Karena ada dikatakan di dalam semisal 1 Korintus 10 ayat 13. So pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Tapi karena kita ini takut duluan barulah kita bohong, ya sudahlah. Itu memang dapat diperdebatkan. Tapi poin saya dalam hal ini atau dalam hal itu adalah bohong aja dosa apalagi yang lain. Saudara, di dalam Yohanes pasal 8 ada satu kisah yang menarik sekali perikop pertamanya. Seorang wanita dianggap telah berzina lalu ketahuan oleh polisi Taurat pada saat itu, lalu akhirnya diarak dan mereka juga memakai itu untuk mempermalukan Kristus dalam pengertian apa ya tanggapan Yesus soal ini. Mereka mau berencana menjerat Yesus. Kalau jawabannya A, dijerat dengan A. Kalau jawabannya B, dijerat dengan B. Pertanyaannya adalah, orang ini telah berbuat zina dan tertangkap basah. Menurut Taurat dia harus dirajam dengan batu. Yesus, apa katamu soal orang ini sekarang? Diapain nih orang? Tuhan Yesus berkata apa? Siapa yang di antara kamu merasa tidak pernah berbuat dosa? Silakan dia yang lebih dahulu untuk mengambil batu merajam orang ini dengan batu lalu mati. Biarin. Siapa? Syukurlah
Di situ menarik sekali disebut dari orang paling tua, paling banyak usia. Berkata pergi satu-satu, karena apa? Sadar mereka, iya tidak seorang pun yang tidak berbuat dosa. Maka Tuhan menyediakan keselamatan bagi semua orang, karena apa? Hal ini untuk menunjukkan pengampunan Tuhan yang tidak terbatas bagi semua orang. Satu ayat lagi saya terkesan sekali dengan pernyataan malaikat dalam Injil Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal 2 ayat 10. Apa dikatakan? Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, all nations, all people in the world, on the earth. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ayat 11, yaitu Kristus di kota Daud. Penekanan Kristus kota Daud adalah apa? Sesuai dengan kitab suci, janji para nabi digenapilah. Haleluya. Maka dengar baik-baik. Saya tidak bicara melintas agama, tapi hanya dari segi pendekatan Kristiani. Dengar baik-baik. Kristus tidak akan kita kenal lewat kitab yang lain kecuali Alkitab. Karena Yesus Kristus ini adalah apa yang digenapi dalam janji-janji para nabi. Dan para nabi itu ada dalam perjanjian lama, dan perjanjian lama itu adalah Alkitab. Maka tidak seorang pun dapat mengenal Kristus yang sebenarnya kalau mereka tidak mencintai Alkitab, membaca Alkitab, merenungkannya, mempercayainya. Sola Scriptura. Kawan, sebagai pendeta saya mau berkata begini. Saya mengatakan ini karena saya mengasihi Anda. Meskipun kasih saya padamu tidak sebesar kasih Allah. Dengar baik-baik. Apapun agama kepercayaanmu, Kristus adalah juru selamatmu. Semua orang dikasihi Tuhan. Saya tidak anti agama. Tapi dalam banyak hal agama ini seringkali bukannya mendekatkan orang sungguh-sungguh pada Tuhan. Tapi sibuk hanya dengan ritualitasnya, seremoni-seremoninya. Seolah-olah sudah hidup di sorga padahal jauh dari Tuhan. Itulah yang dialami Rasul Paulus menurut kesaksian beliau. Saya tidak mengada-ngada. Dengar baik-baik. Kalau Poltak IPC Barani ini hanya karena beragama Kristen akan selamat. Buat apa Yesus turun dari sorga? Tidak cukup. Lidah ini harus mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dari mulut ini harus keluar kata-kata yang jelas dapat dicatat, didengar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan dalam hati ini mesti percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus telah mati untuk menebus dosa-dosa dan bangkit dari kematian. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jangan bangga bisa bangun gereja, tempat ibadah. Jangan bangga bisa melayani di gereja, tidak jaminan. Dengar baik-baik. Poltak IPC Barani ini diselamatkan kelak, semisal bukan karena jadi pendeta, pengkhotbah, tapi karena dalam diriku ada Yesus. Maka bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan, 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 Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Matius 7 ayat 21, 22, 23. Tapi yang melakukan kehendak Bapa. Dan apakah kehendak Bapa itu? Kehendak Bapa adalah supaya semua orang mengenal anak Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Maka kawan, apa guna sisi dunia kau miliki jiwa binasa? Saya mendatangi Anda sekarang. Apa guna sisi dunia Anda miliki jiwa binasa? Rumahmu lebih dari satu. Uangmu lebih dari sekian ribu dolar. Pasangan hidupmu kau bisa bikin lebih dari satu. Keturunanmu bisa lebih dari satu. So what? Terus? Come on.
Apa guna seisi dunia kau miliki, jiwamu binasa. Saya adalah orang yang terkena dampak dari semua persoalan belakangan ini di sekitar kita, di mana-mana ini terjadi. Berat memang menghadapi ini secara sosial ekonomi khususnya. Berat. Tapi Alkitab berkata, banyak perkara Tuhan izinkan, bukan berikan. Tuhan izinkan terjadi supaya kita sadar. Iya ya. Siapakah gerangan manusia itu? Hanya songgok daging yang ditiupi oleh Roh Allah. Itu pun terbatas usia. Kejadian 6 ayat 3. Mau apa? Nggak bisa apa-apa. Saya bukan mengejek. Tapi baca dulu Lukas 12 ayat 26. Ini ayat saya sangat suka sekali. Kalau saya lagi dialog dengan diri sendiri, saya bacakan ayat ini. Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Come on, ayat ini tidak membuat kita apatis, tidak membuat kita no working. Ayat ini tidak membuat kita jadi malas, jadi pasif. Ayat ini tidak mengatakan kita tidak berbuat sesuatu jadinya. Ayat ini tidak berkata kita tidak usah meneliti ini dan itu. Tidak perlu memikirkan ini dan itu. Tidak perlu berencana. Tidak. Bukan begitu maksud ayat ini. Ayat ini mau mengingatkan kita. Hai manusia. Who do you think you are? Who do you think you are? Come on. Can you say it with me? Together with me. Who do you think you are? 1, 2, 3. Who do you think you are? Who do I think I am? Siapa aku ini? Saya usia bentar lagi 50 tahun. Sebentar lagi 50 tahun. Sudah lemah. Saya tidak kuat lagi lama-lama berdiri. Tidak kuat lagi banyak-banyak berkhotbah. Sudah lemah. Lihat nih. Rambut mulai habis. Warnanya berubah. Gigi. Kalau saya unjukin gigi saya yang asli, modelnya, makanya lihat saya yang asli pada saat saya mau tidur. Hai songoni do HP. Begitunya kawan ini rupanya, tampangnya, tubuhnya, kulitnya. Iya, kalau aku khotbah begini mah nggak kelihatan. Aku kan pintar menutupinya. Tapi di hadapan Tuhan apa yang bisa ditutupi? Hei, bangun! Wake up! Jangan tertipu! Tobat! Kamu mau lari kemana? Jangan justru kesusahan sosial yang sedang terjadi belakangan ini berani-beraninya kita pakai untuk menghujat Tuhan. Justru semakin banyak kesusahan yang tidak dapat kita hadapi dan selesaikan. Harusnya membuat kita semakin sadar. Aku ini siapa ya? Bukan malah ikut-ikutan berkata, ternyata Tuhan tidak ada ya. Tuhan kalaupun ada tidak ingat kita ya. Atau Tuhan kalaupun ingat kita tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa ya. Jangan kawan, jangan ikuti itu. Itu kelompok pencemooh, tempatnya di neraka. Coba, saya mau berandai-andai buat saya. Kalau saya sakit, lalu sembuh. Terus, bukankah saya akan mati juga? Kalaupun saya sakit, sembuh, lalu hidup lebih lama. Terus saya tidak jadi sakit, lalu sehat terus sampai saya meninggal. Terus,
Maka doa saya adalah Tuhan sembuhkan orang-orang sakit itu. Supaya lewat kesembuhan itu mereka boleh merasakan lebih lagi kasih Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada orang-orang yang belum sakit itu. Supaya mereka jangan keburu sakit baru mereka percaya pada Tuhan. Dan Tuhan berbicaralah kepada mereka yang sedang sakit itu. Tuhan tolong mereka supaya mereka tabah. Dan di atas semua itu biarlah oleh bilur-bilurmu mereka disembuhkan Tuhan. Itulah doa aku tiap hari belakangan ini khususnya. Mengapa Tuhan mengasihi? Saya ulangi, mengapa Tuhan menyediakan keselamatan bagi semua orang? Yang ketiga, hal ini untuk menunjukkan penebusan Tuhan yang tidak terbatas. Saya akan ringkas. Saya tahu waktunya sebenarnya sudah habis. Saya seperti biasa selalu saya langgar hukum durasi khotbah. Baguslah itu bukan hukum Allah ya. Yohanes 3 ayat 16, 17, 18. Perhatikan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular. Saya ulangi. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ada maklum tadi saya baca mulai dari ayat 15. Ayat 14, 15. Lihat. Kasih Tuhan bagi semua orang. Melintas segala. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Ingat janji ini. Ini bukan janji raja dunia. Yang politikingnya luar biasa. Tapi ini janji raja sorga yang tidak perlu berdusta untuk menyatakan kehendaknya. Kalau kita percaya Yesus Tuhan kita selamat. Penyakit kita boleh sembuh. Penyakit kita boleh tidak sembuh. Tapi satu janji Tuhan kita masuk sorga. Masuk mana kawan? Masuk mana? Sorga. Saya saudara tidak senang dengan virus manapun. Tidak senang. Tidak senang. Tapi di balik virus, coba lihat apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jangan makin takut, makin gentar, makin gemetar di hadapan virus. Tetapi makin gemetar di hadapan Tuhan. Saya percaya pada kesembuhan ilahi. Doa saya supaya kita sembuh lagi. Tapi untuk bertobat. Bukan untuk yang lain. Supaya kita bersaksi. Saya tadi dapat kesaksian. Pak, haleluya. Saya dinyatakan negatif. Puji Tuhan, Ibu. Anda tahulah belakangan ini. Betapa mengerikannya epidemi ini. Kalau lokal kan boleh disebut epidemi. Ini kalau orang udah kena ini rasanya sih udah seperti orang zaman perjanjian lama kena kusta. Jangan dia apa-apain, jangan disentuh. Ya memang menular. Kita terbatas memperlakukan orang sakit, tapi Tuhan selalu ada cara menjamahnya. Amin. Saudara, saya tidak senang kalau saudara sakit. Kiranya saudara juga tidak senang kalau saya sakit. Sakit tidak enak saudara. Tapi apa guna sesi dunia kau miliki jiwamu? Binasa. Maka terimalah Tuhan sebagai juru selamat. Supaya setelah kita sembuh kita masuk sorga. Kalaupun kita ada cara lain Tuhan panggil. Kita juga masuk sorga. Amin. Amin. Saya melihat banyak pejuang-pejuang di lapangan sekarang.
Sekarang ini berjuang kawanku bukan hanya untuk angkat pedang senjata. Tembak menembak, tidak. Para dokter, juru rawat, nurses, dokter, semua berjuang di lapangan. Mempertaruhkan nyawa mereka. Coba tidak ada dokter dan juru rawat. Tidak ada orang yang mengurusi urusan medik sekarang ini. Waduh. Para pegawai pemerintahan, para aparatur negara juga berjuang sekarang ini. Mereka harus awas-awas betul-betul. Memang tidak ada hukum aturan yang betul-betul semuanya menyenangkan bagi semua orang, cocok bagi semua orang. Tapi pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan masyarakat. Sebatas ini mari kita dukung saudara-saudara, dukung. Dengan kita dukung walaupun berat buat kita dukung. Biar sama-sama kita usir semua penyakit itu dengan cara sosial juga spiritual. Semakin cepat kita urus bersama-sama, semakin kita cepat selesai. Amin. Amin. Saya tidak menyukai keadaan ini, tapi dari satu sisi saya melihat kok meskipun teriak secara ekonomi, tapi kita secara kebangsaan menjadi terajut kembali. Ini suasana perang. Dan kita bersatu teguh, bercerai kita runtuh. Sekat-sekat sosial. Janganlah itu membatasi kita bekerja sama. Apapun kepercayaan agama, apapun status Anda, ingat Tuhan. Manusia banyak, Tuhan esa. Dan Tuhan yang esa inilah yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus menurut Alkitab. So my friends, God so loves you, so loves me, so loves us. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia menebus semua orang di atas kayu salib Golgota. Bukan hanya untuk orang Yahudi Israel. Bukan hanya untuk bangsa tertentu, wilayah tertentu, zaman tertentu. Semua bangsa, suku, bahasa sampai ke segala penjuru dunia ini. Di segala zaman, segala masa. Saya tidak percaya dengan limited atonement. Saya tidak percaya dengan penebusan terbatas hanya bagi sebagian orang. Saya percaya penebusan bagi semua orang. Semua orang diselamatkan. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dan kalau orang berdosa mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, mereka akan diselamatkan. Jadi jangan ribut-ribut soal agama kawanku. Lebih baik kita ini bicara banyak soal Tuhan daripada soal yang lain. Demikianlah uraian khotbah saya hari ini, kurang lebih mohon dimaklumi. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Saudara-saudara, firman tidak pernah salah, tetapi mungkin saja penyampaian saya, cara-cara dan gaya-gayanya kurang baik buat Anda. Dasarnya tadi adalah surat Roma 10 ayat 9 sampai 13 dengan judul Salvation for all people, keselamatan bagi semua orang. Tuhan menyediakan keselamatan bagi semua orang. Mengapa Tuhan menyediakan keselamatan bagi semua orang? Sedapat mungkin kita sudah pelajari 3 alasan tujuannya. Yang pertama, hal ini untuk menunjukkan pengetahuan Tuhan yang tidak terbatas. Yang kedua, hal ini untuk menunjukkan pengampunan Tuhan yang tidak terbatas. Dan yang ketiga, hal ini untuk menunjukkan penebusan Tuhan yang tidak terbatas. Terima kasih atas perhatian dan yang Bapak Ibu berikan. Mari kita bersaat teduh. Tuhan, terpujilah namamu, kekal selama-lamanya, kudus, tidak berkesudahan, dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau naikkan sebuah pujian di penghujung ibadah ini. Saya sendirian dulu, nanti kita dapat bersama-sama kemudian. Jangan kemana-mana, dalam hati kita renungkan masing-masing. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata,
tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yuk, para pemuji sama-sama, juga Anda dimanapun berada dari awal. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yuk, kita bangkit berdiri, kita bangkit berdiri bersama-sama. Bangkit berdiri bersama-sama. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan, Engkau besar Bapa kami. Haleluya. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, saya berdoa untuk tenaga-tenaga medis yang sedang berjuang membantu orang-orang yang terkena virus yang sangat mematikan. Kami berdoa
Dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada, di klinik-klinik kecil maupun besar, rumah sakit kecil maupun besar, di kota-kota besar maupun di daerah-daerah, Tuhan berkati mereka, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biar peralatan-peralatan ini dipakai juga Tuhan, dimaksimalkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk para dokter, para juru rawat. Tolong Tuhan tenaga-tenaga medis di jalanan, di ruangan. Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tolonglah orang-orang yang kena dampak daripada pandemi ini Tuhan. Supaya semuanya boleh tabah sembari berdoa dan mencari jalan keluar dengan hikmat Tuhan. Kami percaya Tuhan, tolong berikan hikmat bagi para pemimpin bangsa kami untuk menata dengan baik apa yang sepatutnya diperlakukan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami boleh ibadah hari ini dan kami mengakhiri ibadah ini. Saudara yang di rumah dimanapun Anda berada, dengar baik-baik. Ada berkat Tuhan buat Anda. Jangan khawatir, karena kekhawatiran tidak menambah sasta saja pun pada jalan hidupmu. Amin. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara hidupmu. Lakukan tugas-tugas kita sedapat mungkin, tabah, sabar, kencangkan ikat pinggang, terus dukung pekerjaan Tuhan, jangan pernah lelah, bergiat, berdoa syafaat dan melakukan pelayanan sedapat mungkin. Biar kita tetap hormat pada ayah ibu kita, hormat pada ayah ibu mertua kita. Setia pada pasangan hidup kita, sabar terhadap anak-anak kita, dan saling menopang dengan keluarga yang lain. Tetangga-tetangga kiri kanan depan belakang diberkati oleh Tuhan lewat kita. Dan kita sebangsa setanah air tidak lagi ribut-ribut, tapi kita ada perdamaian di dalam republik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan muadah Pancasila yang diberkati Tuhan. Mari saudara arahkan hati pemikiran kita pandang Tuhan. Pulanglah selesai ibadah ini. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita lah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan Roh Kudus itu yang akan menuntun menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin bagi Bapa, Anak dan Roh. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Selamat Paskah, Tuhan memberkati sekaliannya. Haleluya.